selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang di channel saya, Ranggi Ramadhani Ilminisa. Pada kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Simak baik-baik ya. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot itu adalah teks yang berisi tentang kritikan atau sindiran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dan dikemas secara lucu, secara menarik sehingga tidak membuat orang lain yang kita sindir itu sakit hati kalau misalnya kita langsung frontal menyindir. Teks anekdot strukturnya itu apa saja sih? Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah deskripsi tentang latar tempat, waktu, suasana, kejadian atau tokoh. Misalnya seperti ini, pada suatu sore terdapat dua orang siswa yang sedang duduk di bangku taman. Nah, itu adalah suatu gambaran tempatnya ada, kemudian waktunya juga ada, tokohnya juga ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi di sini itu ketika si tokoh sudah memulai pembicaraan. Kalau misalnya pola penyajian teks anekdotnya dalam bentuk dialog. Ada juga pola penyajian teks anekdot itu dalam bentuk narasi. Kalau di dalam bentuk dialog itu berarti ditandai dengan nama tokoh, misalnya si Ali .2, dia berkata tentang apa? Hei Sar, besok kamu ke sekolah jam berapa? Misalnya seperti itu. Kalau di dalam pola penyajian teks anekdot yang naratif, berarti itu ditandai dengan adanya kalimat langsung yang disampaikan oleh si tokoh. Selanjutnya ada krisis. Krisis itu apa sih? Krisis itu adalah puncak informasi, sindiran, kritikan yang disampaikan di dalam teks anekdot itu. Sebenarnya disampaikan kepada siapa? Nah, itu disampaikan di dalam bagian krisis. Nah, di krisis ini berarti kritikan sindiran itu kita sudah mengetahui, oh ternyata disampaikan kepada para politisi, oh ternyata disampaikan kepada para pejabat pemerintahan dan sebagainya. Kemudian ada reaksi. Reaksi itu apa? Reaksi itu terkait dengan reaksi tokoh terhadap krisis yang sudah dijabarkan sebelumnya. Berarti reaksi ini adalah tanggapan tokoh lain terhadap krisis itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda itu adalah amanat yang disampaikan di dalam teks anekdot. Nah, yang perlu diketahui di sini, koda itu ada yang secara tersirat, ada yang secara tersurat. Kalau secara tersirat itu berarti kita mengetahui makna tersirat itu ketika kita sudah membaca secara keseluruhan isi teks anekdot. Kalau secara tersurat berarti di sana itu memang ada struktur koda. Di sana penulis juga langsung menyertakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Misalnya dari cerita itu kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang harus ikhlas dalam memberi kepada orang lain. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks anekdot itu ada apa saja? Yang pertama, itu ada kalimat yang menyatakan masa lalu. Nah, kalimat yang menyatakan masa lalu ini apa? Kalimat yang menyatakan masa lalu ini adalah kalimat yang sudah pernah kita lalui atau kalimat yang lampau. Misalnya, pada suatu hari ada dua orang anak yang sedang bermain layang-layang di tanah lapang. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena seyogianya kita yang bertanya itu sudah tahu jawabannya tetapi kita tetap bertanya. Itu adalah kalimat retoris. Misalnya seperti ini. Kita tahu teman kita terpeleset terjatuh gitu ya. Kemudian kita tanya, sakit? Tanpa
tanpa kita tanya sakit, itu kita sudah tahu jawabannya, tentu sakit, dia tersandung, dia jatuh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi yang menyatakan waktu ini ada setelah itu, kemudian, lalu, sesaat lagi, dan seterusnya yang menyatakan kronologis atau waktu. Kemudian ada penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu apa? Kata kerja yang melakukan suatu tindakan. Aksi itu adalah tindakan. Misalnya apa? Misalnya menyiram, kemudian berlari, kemudian menanam, dan yang lainnya yang menyatakan suatu tindakan. Menulis, membaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat perintah. Di sini ada penggunaan kalimat perintah dan kalimat seru. Kalimat perintah itu apa? Kalimat yang selanjutnya ada kalimat perintah dan kalimat seru. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang memerintahkan seseorang melakukan apa yang kita lakukan. Misalnya, tolong tutup jendela itu, tolong tutup pintu itu, silakan buka buku halaman 98, misalnya seperti itu. Itu adalah perintah. Kemudian ada penggunaan kalimat seru. Penggunaan kalimat seru itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kekaguman, menyatakan keindahan, dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini. Wah, cantik sekali kamu hari ini. Seperti itu. Kemudian ada yang menyatakan kesakitan, aduh kakiku sakit. Nah itu. Jadi yang perlu diketahui di sini ada persamaan dan perbedaan di kalimat perintah dan kalimat seru. Persamaannya apa? Kedua kalimat ini menggunakan tanda baca, tanda seru di akhir kalimat. Kemudian perbedaannya yaitu tadi, kalau perintah berarti kalimat yang menyatakan perintah kepada orang lain. Kalau kalimat seru berarti itu adalah kalimat yang menyatakan suatu kekaguman, suatu keindahan, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat seru. Nah, cukup sekian materi tentang teks anekdot. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar saja. Silakan subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasinya supaya kita bisa belajar bersama lagi di materi yang lain. Selamat belajar.